Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi IPA. Jadi materi kita hari ini adalah tentang perubahan wujud benda. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang wujud benda. Jadi ada 3 wujud benda yang sudah kita pelajari, yaitu benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana perubahan wujud ketiga benda itu dan apa nama perubahan-perubahan tersebut. Jadi apabila padat menjadi cair, apa namanya? Padat menjadi gas, apa namanya? Jadi kita akan belajar tentang perubahan-perubahan wujud tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi kita ke pengertiannya dulu. Apa sih itu perubahan wujud benda? Jadi, perubahan wujud benda itu merupakan peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Nah, peristiwa ini terjadi karena dua hal. Jadi, karena dua hal. Yang pertama adalah karena pelepasan kalor dan yang kedua adalah karena penyerapan kalor. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Di sini di gambarnya yang garis panah tanda panah berwarna merah adalah peristiwa yang memerlukan kalor. Nah, sedangkan panah yang berwarna kuning itu adalah peristiwa pelepasan kalor. Nah, kita langsung saja. Nah, perubahan wujud benda digolongkan ke dalam 6 jenis. Jadi ada 6 jenis ada 6 proses perubahan wujud benda. Proses yang pertama yaitu namanya membeku, yang kedua namanya mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, kelima menyublim, dan keenam yang terakhir adalah mengkristal. Oke, Ustazah akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah membeku. Apa sih itu sebenarnya membeku? Jadi membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi. Jadi seperti yang tadi Ustazah bilang, ada dua hal, yaitu ada yang melepaskan dan ada juga yang memerlukan. Nah, ternyata pada proses membeku yang terjadi adalah zat melepaskan energi panas. Nah, jadi kalau membeku merupakan perubahan wujud, jadi dari benda cair menjadi benda padat. Nah, salah satu contoh peristiwa membeku adalah ketika kita memasukkan air yang biasa ke dalam freezer kulkas. Nah, ketika didiamkan selama beberapa jam, air yang tadinya cair itu akan berubah menjadi benda padat, berubah menjadi es batu yang padat. Nah, disitulah yang terjadi yang namanya proses membeku. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu mencair. Nah, siapa biasa makan es krim? Tentu kalian semua pernah makan yang namanya es krim. Nah, coba perhatikan ketika kalian memakan es krim, kalian memegang es krim di bawah panas matahari, atau bukan juga di bawah panas matahari. Coba pegang es krimnya, didiamkan beberapa saat. Nah, pasti es krim tersebut akan mengalami yang namanya mencair sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang namanya proses mencair. Jadi, proses mencair di sini merupakan perubahan benda dari padat menjadi cair. Kalau tadi membeku dari cair menjadi padat, sedangkan mencair dari padat menjadi cair. Jadi, peristiwa mencair ini merupakan kebalikan dari proses membeku. Nah, pada saat proses mencair ini yang terjadi yaitu benda menyerap energi panas. Kalau tadi kan melepaskan, kalau sekarang ini menyerap atau memerlukan energi panas. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah mengembun. Nah, coba kalau pagi hari kalian keluar rumah, coba diperhatikan daun-daun di depan rumah. Tapi jangan keluar pada saat hujan ya. Kalau pada saat hujan tentu daun akan basah. Tapi coba keluar pada saat cuaca sedang normal, tidak hujan. Perhatikan daun, kita pasti akan dapat tetesan-tetesan air. Nah, itulah yang namanya embun. Atau juga pada saat kita menuangkan air es ke dalam gelas kaca. Coba diperhatikan dinding gelasnya itu akan seperti ada
seperti ada buih-buih air atau seperti ada gelembung air. Nah, nanti yang gelembung tersebut akan berubah menjadi air. Nah, peristiwa inilah yang namanya mengembun. Jadi peristiwa ini perubahan dari benda gas menjadi benda cair. Nah, pada proses ini zat memerlukan yang namanya energi panas. Yang selanjutnya adalah menguap. Coba diperhatikan ketika Bunda masak air di rumah atau masak apa saja di rumah. Nah, ketika mendidih itu akan keluar asap. Nah, itu harus dimatikan segera karena ketika kita tidak matikan, air yang kita masak itu akan habis. Karena kenapa? Itu berubah menjadi gas. Nah, disinilah yang namanya proses penguapan. Jadi proses penguapan itu adalah terjadi ketika benda cair berubah menjadi gas. Jadi yang tadinya air yang dipanaskan itu bendanya cair, ketika dipanaskan secara terus-menerus itu berubah menjadi uap. Nah, disinilah dia berubah menjadi gas. Proses inilah yang namanya proses penguapan. Jadi contoh lain juga ketika bensin dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis karena berubah menjadi gas. Oke, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa yang namanya menyublim. Jadi menyublim ini proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas, yaitu contohnya terjadi pada yang namanya kamper atau kapur barus. Kapur barus itu kan bentuknya padat, kamper kan bentuknya padat. Nah, ketika didiamkan atau disimpan selama sepanjang hari atau selama beberapa hari, itu dia akan mengalami yang namanya proses menyublim. Jadi dia akan berubah menjadi benda gas dan kampernya tersebut akan semakin hari semakin mengecil. Nah, itulah yang namanya menyublim. Nah, pada proses ini zat memerlukan yang namanya energi panas. Oke, dan yang terakhir adalah mengkristal. Nah, mengkristal ini biasa terjadi pada saat proses pembuatan garam. Nah, jadi proses mengkristal ini merupakan perubahan dari benda gas menjadi padat, dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang melepaskan energi panas. Jadi jadi mengkristal itu dilakukan ketika seorang ingin membuat garam. Nah, jadi di situ gas berubah menjadi benda padat. Nah, di sini memerlukan energi panas. Oke, materi kita sampai sini saja. Ini sedikit ilmu yang harus kita pelajari, dan kenapa kita harus mempelajarinya adalah karena Allah berfirman dalam Quran Surah Rum ayat 48, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, perubahan-perubahan wujud yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah dan semata-mata untuk membuat kita sebagai tanda-tanda dari kekuasaannya. Nah, jadi ini adalah bagian dari proses perubahan wujud benda. Di sini bisa dilihat tanda panahnya. Jadi kalau panahnya seperti ini, berarti ini dari benda gas menjadi benda cair, namanya mengembun. Dari benda cair menjadi benda gas namanya menguap. Dari benda cair menjadi padat namanya membeku. Dari benda padat menjadi benda cair namanya mencair. Dari padat menjadi gas namanya menyublim, dan dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.